Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Aisar Walakram Aldanera dengan NIM 03021281268081. Saya akan menjelaskan tentang proses pencairan batu bara, yaitu di mata kuliah konversi dan pemanfaatan batu bara yang eh, dengan dosen pengampu Bapak Alek Al-Hadi STMP. Rumusan masalah di sini yaitu yang pertama, apa yang dimaksud dengan pencairan batu bara. Yang kedua itu apa saja macam-macam teknologi pencairan batu bara. Dan yang terakhir itu apa saja faktor yang mempengaruhi proses pencairan batu bara. Nah, tujuan penulisan dari makalah yang saya buat itu yang pertama adalah mengetahui maksud dari pencairan batu bara. Yang kedua itu mengetahui apa saja macam-macam teknologi dari pencairan batu bara. Lalu yang ketiga, mengetahui apa saja faktor yang mempengaruhi proses pencairannya. Nah, ini pembahasan untuk menjawab rumusan masalah yang pertama, yaitu pencairan batu bara. Pencairan batu bara atau coal liquefaction merupakan suatu teknologi proses yang mengubah wujud batu bara dari padat menjadi cair melalui teknologi pencairan yang akan kita bahas pada rumusan masalah yang kedua. Pencairan batu bara atau sering disebut dengan liquefaction merupakan proses konversi batu bara menjadi produk cair yang salah satu produk akhirnya yaitu minyak sintetis yang mengandung senyawa N-alkana rantai pendek. Senyawa-senyawa tersebut memiliki kemiripan sifat dengan senyawa hidrokarbon bahan bakar minyak. Penelitian batu bara berkualitas rendah ini bertujuan untuk meningkatkan nilai jual dari batu bara sendiri yang berkalorinya rendah, yang tidak laku di pasaran menjadi salah satu bentuk bahan bakar atau energi alternatif yang mempunyai nilai ekonomis yang tinggi. Lalu untuk menjawab perumusan masalah yang kedua yaitu teknologi pencarian batu bara. Pencarian batu bara pada prinsipnya adalah melalui dekomposisi termal batu bara, biasanya 400 sampai 500 derajat Celcius batu bara sudah mulai mengeluarkan liquid. Proses secara kimia pada prinsipnya struktur kimia batu bara dipecah menjadi kecil-kecil. Ikatan-ikatan organiknya dipecah menjadi lebih kecil dan rasio atom ditingkatkan supaya menjadi liquid. Nah, ada beberapa cara proses pencarian batu bara. Yang pertama itu ada pirolisis, yaitu dekomposisi kimia dengan menggunakan pemanasan tanpa adanya oksigen. Batu bara dipanaskan mulai dari 375 derajat Celcius, tekanan bisa bervariasi. Tanpa oksigen disebut juga karbonisasi seperti di atas, menghasilkan cair, liquid, dan gas. Bisa juga dengan kondisi kaya hidrogen atau hidrokarbonisasi. Yang kedua itu adalah solvent extraction. Batu bara dicampur solvent untuk menghasilkan liquid. Dengan adanya transfer hidrogen dari solvent ke batu bara atau dari gas hidrogen ke batu bara. Temperaturnya sampai dengan 500 derajat Celcius. Tekanan bisa bervariasi sampai dengan 5000 psi. Solvent bisa berupa batu bara cair hasil proses sebelumnya atau produk petroleum atau bitumen heavy oil. Yang ketiga itu ada catalytic liquefaction. Penggunaan katalis untuk menambah hidrogen ke batu bara. Katalis bisa berupa iron oxide, zinc chloride, tin chloride, dan lain-lainnya. Tapi harus tetap ada suplai hidrogen. Yang keempat itu ada indirect liquefaction, meliputi dua tahap konversi, yaitu yang pertama itu batu bara direaksikan dengan uap air dan oksigen untuk menghasilkan gas terutama CO dan H2. Yang kedua ini kemudian gas ini dimurnikan, hasilnya direaksikan dengan katalis untuk dikonversi menjadi cair atau disebut juga dengan proses Fischer-Tropsch. Untuk menjawab rumusan masalah yang ketiga yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi proses pencarian batu bara. Nah, ada beberapa faktor yang penting yang mempengaruhi hasil konversi produk dan konsumsi hidrogen pada proses pencarian batu bara. Antara lain adalah peringkat batu bara, rasio batu bara atau pelarut, dan kondisi operasi. Nah, pengaruh peringkat batu bara
Peringkat asal batu bara mempengaruhi konversi produk yang dihasilkan. Shaker dan Kelvin mempelajari pengaruh karakteristik batu bara terhadap minyak yang dihasilkan setelah proses pencairan. Mereka menyatakan bahwa semakin tinggi peringkat batu bara, makin sedikit juga minyak yang dihasilkan. Lalu yang kedua itu pengaruh rasio batu bara atau pelarut. Rasio batu bara atau pelarut yang digunakan mempunyai peranan yang penting dalam menaikkan konversi produk yang dihasilkan. Pelarut yang digunakan biasanya mengandung hidroaromatik seperti tetralin, dekalin, dihidroantrasen, dihidrofenantren, dan lain-lainnya. Pelarut yang dipilih biasanya mempunyai temperatur superkritis pirolisis batu bara. Sebagai contoh, tetralin mempunyai temperatur kritis 448 derajat Celcius, sehingga proses pencairannya biasanya dilakukan sekitar temperatur 450 derajat Celcius. Jones dan Rotterdorf menyatakan bahwa dengan rasio berat batu bara banding pelarut sama dengan 1/4 dan 1/3. Ternyata menunjukkan hasil konversi produk yang hampir sama menurut Ghazali dan Nasir. Dengan rasio batu bara per pelarut 2/3 dan 1/3 diperlukan konsumsi hidrogen berturut-turut, yaitu 2,4% dan 2,5%. Konsumsi hidrogen yang tinggi ini menunjukkan kemampuan pelarut berfungsi dengan baik. Lalu yang ketiga itu pengaruh kondisi operasi. Kondisi operasi proses pencarian batu bara yang utama di sini adalah temperatur, tekanan, dan waktu. Yang pertama itu pengaruh temperatur operasi. Temperatur operasi pencarian batu bara biasanya terjadi antara 375 derajat Celcius sampai 450 derajat Celcius. Batu bara bituminus bila dipanaskan pada temperatur 325 derajat Celcius sama dengan 350 derajat Celcius akan lunak dan bersifat plastis. Keadaan ini disebut plastic state, dan pada kondisi ini kecepatan reaksi berjalan sangat lambat, bahkan belum terjadi reaksi. Laju pemanasan yang cepat untuk mencapai temperatur operasi optimum akan melindungi bagian reaktif batu bara terhadap polimerisasi. Lalu yang kedua itu pengaruh tekanan operasi. Tekanan operasi adalah tekanan reaksi pada pencairan batu bara. Tekanan operasi yang digunakan antara 35 sampai 272 atm. Produk minyak yang dihasilkan cenderung rendah jika dilakukan dengan tekanan awal yang rendah. Tekanan awal yang digunakan akan mempengaruhi tekanan operasi autoclave atau reaktor pencarian batu bara. Salah satu fungsi hidrogen dari fasa gas di dalam proses hidrogenasi batu bara adalah mempertahankan kandungan hidrogen dalam pelarut melalui proses hidrogenasi dengan bantuan katalis. Lalu yang terakhir itu pengaruh waktu operasi. Waktu operasi proses pencarian batu bara sekitar 20 menit sampai 2 jam. Namun ada peneliti yang menyatakan bahwa terjadi peningkatan konversi batu bara menjadi produk minyak dengan kenaikan waktu operasi sampai 200 menit. Pemanasan partikel batu bara secara cepat dalam media gas hidrogen dapat meningkatkan waktu kontak sehingga kurang dari 15 menit dengan konversi produk yang tetap tinggi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.